Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Lidilasari dari kelas Ekonomi Syariah Reguler 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sayu. Yang pertama, jelaskan perbedaan ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Nah, sedangkan ekonomi mikro konvensional merupakan perilaku individu dalam pengambilan keputusan, bertindak sesuai dengan norma dan aturan persepsinya masing-masing. Jadi, ekonomi mikro konvensional ini tidak diatur dengan prinsip syariah, akan tetapi memakai norma dan prinsipnya masing-masing. Sehingga, entah apa yang ia lakukan itu halal ataupun haram, semuanya dihantam. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan permasalahan ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Menurut ekonomi konvensional, kelangkaan itu terjadi karena sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Nah, menurut ekonomi Islam, ia menolak pernyataan dari konvensional. Menurut Bakr As-Sadr, bahwa kelangkaan itu terjadi karena distribusi yang kurang merata, karena sumber daya sudah ditetapkan oleh Allah dengan setepat-tepatnya. Baiklah, soal nomor 3. Jelaskan nilai universal dari Tauhid, Adl, Nubuwah, Khalifah, dan Ma'ad. Yang pertama yaitu Tauhid atau keimanan. Segala sesuatu tanpa adanya keimanan, maka mudah sekali seseorang akan menyimpang dari syariah Islam. Oleh karena itu, perlu adanya rasa tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Karena sesudah kehidupan di dunia, akan ada kehidupan di akhirat. Yang kedua, adil atau keadilan. Jika kecurangan menjadi hal biasa saja atau umum, maka perlu dilakukan pengkajian. Karena kunci dari prinsip ekonomi Islam adalah menegakkan keadilan. Selanjutnya yang ketiga yaitu nubuwah atau kenabian, yaitu menjadikan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dan teladan untuk menjalankan roda perekonomian, yaitu sidik, amanah, tablik, dan patonah. Yang keempat, khalifah atau pemerintah. Prinsip yang diterapkan oleh ekonomi syariah salah satunya adalah membangun pondasi pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Yang kelima, ma'ad atau hasil. Bisa disebut juga dengan laba atau keuntungan. Laba atau keuntungan diperoleh dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang curang. Karena cara yang tidak baik akan mempengaruhi penilaian Tuhan kepada sikap. Secara akhlak pun tidak disarankan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.